Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Desiani, NIM 19020161299. Di sini saya akan menyampaikan hadis tentang warisan muslim dan non-muslim guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis ahkam 2. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa an Usama ibnu Zaid radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslim al kafira wa la yarisul kafiru al muslima, yang artinya orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Rawahu muttafaq alaih. Jika ditelusuri hadis tersebut, asbabul wurudnya yaitu dalam konteks permusuhan orang-orang kafir, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy merampas harta orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Kemudian ketika orang-orang Islam lebih kuat dari mereka, bahkan memenangkan Fathul Mekah, beberapa dari mereka ingin memperoleh warisan dari sebagian umat Islam. Pada konteks ini, Umar bin Khattab sangat tegas dan keras melarang adanya pewarisan antara orang Islam dan orang kafir. Selanjutnya yaitu menurut mayoritas ulama, teks hadis orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim, jelas dan tegas melarang pewarisan beda agama. Sehingga jika mau merujuk pada produk fikih para ulama klasik, tidak ada satu celah pun untuk memperkenankan persoalan tersebut. Tetapi ada kenyataan bahwa beberapa sahabat dan ulama fikih ada yang berusaha memahami di luar teks yang tegas dan jelas tersebut. Mereka diantaranya yaitu Mu'adz bin Jabal, Muawiyah, Musayyab, Masruq, Ibrahim, dan An-Nakha'i. Di dalam teks hadis jelas dinyatakan la yarisul muslim al-kafir. Ini pertama kali dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian wala yarithul kafiru al muslima. Dengan ketegasan ini, beberapa ulama memahami justru di luar teks dengan menyatakan bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang non-muslim dan tidak boleh sebaliknya. Mu'adz bin Jabal membolehkan karena Mu'adz pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu yazidu wala yanqus, rawahu Ibnu Dawud. Mu'adz menghukumi bahwa warisan orang kafir bisa diterima orang muslim, tetapi tidak dengan sebaliknya. Harta orang muslim tidak bisa diwariskan kepada orang kafir. Dalil yang digunakan oleh Mu'adz tersebut tadi didebat oleh para jumhur karena hadisnya Mu'adz tadi tidak membahas mengenai waris, melainkan memberikan informasi bahwa agama Islam lebih baik dari seluruh agama yang ada. Keputusan untuk tidak ada pewarisan antara muslim dan kafir secara timbal balik adalah keputusan politik. Begitu juga keputusan untuk muslim boleh mewarisi kafir dan kafir tidak boleh mewarisi muslim adalah keputusan politik. Keputusan yang dikeluarkan pada konteks di mana terjadi peperangan dan pembentukan identitas umat Islam. Pada saat itu, kafir adalah muncul sebagai istilah yang jelas teologis berbeda dengan keyakinan Islam dan secara sosiologis menampakkan permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Jika pandangan ini bisa diterima,
maka waris beda agama dari kafir untuk muslim atau dari muslim untuk kafir secara timbal balik bisa dibenarkan sepanjang orang kafir yang dimaksud tidak dalam status permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Keputusan status permusuhan dan peperangan ini ada di tangan pemerintah. Lebih penting dari itu semua, kedua prinsip pengurangan penumpukan harta pada seseorang atau suatu kelompok tertentu dan pemihakan terhadap orang-orang yang secara ekonomis lemah dan membutuhkan. Dengan mendasarkan pada prinsip dua tersebut, semestinya pendistribusian harta melalui waris atau wasiat diprioritaskan kepada mereka-mereka dalam garis keluarga yang paling membutuhkan dalam posisi miskin yang lebih lemah secara struktural. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.